Prospek dan peluang pasar modal tahun 2023 dewasa ini. Investasi digadang-gadang sebagai penghasil uang paling ringan dan cepat. Sebab, kita tidak perlu berlari ke sana kemari dan menghabiskan tenaga untuk membangun ini dan itu, atau berkomunikasi sana dan sini untuk meningkatkan konsumen. Dengan modal uang, kalian bisa melakukan investasi dan membiarkan uang kalian bergerak untuk kalian. Maka dari itu, banyak sekali orang yang lebih memilih menginvestasikan asetnya daripada memulai usaha baru. Tak hanya itu, investasi juga menggunakan pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dapat disimpulkan bahwa investasi memberikan dampak yang besar pada berbagai jenis perusahaan. Hal itu tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain menguntungkan masyarakat yang sedang membangun usahanya, kalian juga membantu perekonomian negeri untuk semakin aktif dan progresif. Di Indonesia, pasar modal atau transaksi efek sejatinya sudah berlangsung sejak 1880. Hal ini diterangkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel dalam bukunya Effectengids. Hanya saja, transaksi tersebut tidak dilakukan bersama organisasi resmi. Akibatnya catatan transaksi tidak lengkap. Maka dari itu, pada tahun 1878, Dunlop dan Coe membentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas. Baru pada tanggal 14 Desember tahun 1912, Amsterdam's Effectenbeurs membuka cabang bursa efek di Batavia atau Jakarta. Pasar modal memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah sarana penambah modal usaha dengan bentuk saham yang diperjualbelikan. Kedua adalah sarana pemerataan pendapatan. Sebab, setelah jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli akan memberikan keuntungan pada para pemilik saham tersebut. Fungsi ketiga adalah sarana peningkatan kapasitas produksi. Sebab, dengan adanya modal yang bertambah, produktivitas perusahaan akan semakin meningkat. Keempat menjadi sarana pembangunan dan indikator majunya ekonomi sebuah negara. Bagaimana? Bukankah berinvestasi di pasar modal sangat menjanjikan? Namun kalian pasti tak semudah itu percaya. Sebab, akhir-akhir ini ada isu resesi tahun 2023. Kalian tentunya ingin sesuatu yang lebih pasti dan menjanjikan. Sebab, memang tak bisa kita pungkiri bahwa kondisi ekonomi semakin tidak pasti. Ancaman resesi ekonomi diperkirakan akan menghantam perekonomian banyak negara. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini sudah terjadi peningkatan inflasi dan gelombang PHK di banyak perusahaan. Bukan begitu, namun, tak usah khawatir. Ada banyak cara untuk tetap aman berinvestasi dengan lebih aman dan terjamin. Namun, dalam video kali ini, kita akan fokus membahas mengenai prospek dan peluang pasar modal tahun 2023 dulu ya. Jika kalian tertarik akan pembahasan lain, silakan komen di kolom komentar. Ya, nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Berbicara mengenai prospek pasar modal 2023, berarti kita harus membahas kondisi ekonomi Indonesia. Menurut analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian, indeks harga saham gabungan atau IHSG telah mencapai 8.205. Indeks harga saham gabungan sendiri berarti indeks pasar saham yang digunakan Bursa Efek Indonesia. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BI. Artinya, kondisi ekonomi dan peluang pasar modal di Indonesia tahun 2023 masih terhitung positif. Menurut analis yang sama, katalis atau pendorong penguatan ekonomi domestik ini datang dari proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Memberikan afirmasi, Laki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal, menjelaskan dalam webinarnya bahwa saat ini berdasarkan data GDP Indonesia sebesar 2,97% sebelumnya berada di kisaran 5%. Selama 5 tahun sebelumnya berada di rata-rata 5% karena pandemik, GDP mengalami pelemahan. Namun, sebenarnya Indonesia dalam pandangan APBN masih disumbang dari kegiatan ekspor dan impor.
Artinya, pasar modal saat ini masih terhitung aman. Menurut Aji Mortono, Ketua Umum Propami, industri pasar modal masih terbuka luas bagi para milenial. Namun, kendalanya adalah transisi teknologi dari offline ke online. Tak hanya itu, milenial juga harus mengerti dan memahami secara komprehensif literasi mengenai pasar modal. Kemudian, untuk masuk ke pasar modal, tentunya seseorang harus memiliki sertifikat profesi. Sertifikat profesi menunjukkan bahwa seseorang sudah berkompeten dan ahli di bidangnya. Sertifikat profesi ini termasuk hal penting karena tak hanya menjadi wawasan atau pengetahuan, ini juga dapat digunakan untuk masuk ke dunia kerja. Walaupun demikian, jika kalian berencana maju ke tahap yang lebih tinggi, mungkin kalian harus mempertimbangkan hal ini. Bursa Eropa volatil menjelaskan bahwa efek dari kebijakan moneter yang lebih ketat, inflasi tinggi dan pertumbuhan yang melambat akan berlangsung hingga 2023. Namun begitu, suku bunga real mencapai puncaknya. Siklus ekonomi berbalik. Siklus tersebut menciptakan peluang untuk meningkatkan alokasi portofolio ke dalam aset beresiko. Artinya, walaupun banyak sekali hal positif, namun hal negatif juga tidak bisa diabaikan efeknya. Maka dari itu, untuk menghadapi pasar modal 2023, kita harus menyiapkan beberapa strategi. Tak boleh asal maju, tentu kita harus memiliki cara dan taktik untuk bertahan di pasar modal 2023. Stefano Monier, CEO Lombard Odier Private Bank menjelaskan bahwa ada beberapa tips untuk berinvestasi pada 2023. Pertama adalah mencari titik balik. Ketika titik balik mendekat, kalian harus meningkatkan tingkat resiko secara bertahap dalam portofolio. Kalian bisa menambah lebih banyak durasi obligasi pemerintah dan emas, ekuitas dan kredit. Kedua, berhati-hati pada aset beresiko. Fokuslah pada aset yang dapat menahan dampak pertumbuhan yang lebih lemah atau suku bunga tinggi dengan lebih baik. Hal ini juga bisa berarti kelebihan bobot posisi kas agar dapat berinvestasi segera setelah melihat peluang. Ketiga, yakni melindungi portofolio dari penurunan dalam beberapa bulan mendatang. Mengelola nilai portofolio secara taktis, sesuai dengan kondisi pasar juga akan membantu kalian. Ketiga, kekuatan dolar diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Sebab, dolar didukung oleh perbedaan suku bunga, pengetahuan likuiditas dan masalah perdagangan AS. Mata uang lain yang didukung, selain dolar adalah Swiss franc dan yen. Kebalikannya, Euro dan Pound Sterling akan tertinggal karena mereka menderita banyak masalah struktural yang terkait dengan gejolak energi. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang prospek, peluang dan tips untuk menghadapi pasar modal 2023. Persiapkanlah diri kalian dan jangan menjadikan video ini satu-satunya tolok ukur kalian mendapatkan pengetahuan. Teruslah berpikir positif untuk menghadapi setiap keadaan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.